Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik, kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Salam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dan bersama kita siapkan hati dalam doa kita. Kita berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami kembali untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami siap merenungkan firman-Mu, pakai hamba-Mu yang terbatas dalam segala hal ini untuk menjadi jalan berkat bagi kami memahami, mengakarkan, dan memperlakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan dan merenungkannya dari bacaan kita. Surat Roma pasal 12, secara khusus ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 dalam perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Nasihat untuk hidup di dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan dari bacaan kita, surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Firman ini akan kita renungkan bersama dalam bingkai tema ibadah sebagai tanda panggilan Tuhan atau panggilan Allah. Ibadah sebagai tanda panggilan Allah. Memasuki bulan September di minggu pertama ini, di bulan September secara khusus, Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa mengajak kita semuanya untuk menghayati ibadah dalam konteks kehidupan kita keseharian dan mengajak kita untuk bagaimana memaknai ibadah bukan sekadar
ritus keagamaan, ke gereja, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Bukan sekadar itu, tapi bagaimana kita memaknai ibadah dalam artian yang lebih holistik. Dan itu yang akan kita hayati bersama. Tema ibadah sebagai tanda panggilan Allah. Kita perlu membreakdown terlebih dahulu tema ini supaya nanti lebih terarah perenungan kita. Kata ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terminologinya dihayati, diartikan sebagai satu perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah sesuai dengan keyakinan agama. Jadi perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah yang disesuaikan dengan keyakinan atau agamanya. Lalu kata terpanggil bagi orang-orang percaya bukan sesuatu yang asing lagi, karena pada dasarnya hidup orang percaya itu adalah hidup di dalam panggilan Tuhan. Kita pernah mendengar kata kaleo. Kaleo yang artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Gereja Tuhan adalah kaleo. Personal-personal atau lembaga yang dipanggil keluar oleh Tuhan. Keluar dari apa? Kalau kita kaitkan dengan tema kita minggu yang lalu, di minggu terakhir bulan Agustus, adalah bagaimana kita keluar dari dunia kita untuk kemudian menggunakan kehendak Allah sebagai dasar di dalam kehidupan kita yang kita jalani. Nah, setelah kita membreakdown tema, kemudian kita kaitkan tema itu dengan bacaan kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di pasal 12 ayat 9-21 ini merupakan nasihat-nasihat praksis yang kaitannya dengan bagaimana jemaat menghidupi kehidupannya dalam bingkai kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, itu yang bagian pertama yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Apakah ada kasih yang pura-pura itu? Ya, saya pikir kalau di dalam realita kehidupan dunia ada banyaklah kasih dengan tendensi kasih yang hanya di hadapan orangnya tapi di belakangnya nikung, dalam bahasa anak-anak milenial sekarang ini. Kasih yang bertendensi, kasih yang tidak tulus banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Karenanya kemudian orang-orang percaya mesti punya integritas, di mana identitas kasih itu lekat, dan kalau identitas kasih itu lekat berarti kasih itu tidak berpura-pura. Lekat dan tidak berpura-pura. Ini kalau kita kaitkan dengan tema bentuk ibadah panggilan Allah bagi orang-orang percaya, membingkai kehidupannya dengan kasih yang diwujudkan di dalam bentuk ibadah adalah jika kita mau beribadah dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan, ya ibadah kita itu bisa kita wujudkan di dalam bentuk kasih yang nggak berpura-pura. Berikutnya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Pasti. Tapi ini sebenarnya merupakan sebuah nasihat bagi Rasul Paulus yang masih kaitannya dengan kepura-puraan tadi. Kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, atau tidak, atau jangan merujuk hanya kepada kita lah, tapi kepada dunia pada umumnya. Banyak kebaikan-kebaikan di dunia ini yang masih dibingkai dalam kejahatan, bukan dalam bingkai kasih. Dan itu namanya bukan panggilan ibadah kita. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma untuk kita melakukan kebaikan itu dengan sungguh-sungguh, tidak berpura-pura, sehingga
yang sudah dinamakan baik itu benar-benar baik? Apakah ada kebaikan yang nggak benar-benar baik? Kalau kita kaitkan dengan kata berpura-pura tadi, tentu dunia ini bisa saja mewujudkan kebaikan yang bingkainya justru kejahatan. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan, atau bahkan mungkin kita mengalami dalam kehidupan ini. Bagi kita cukup menghantar kita untuk merefleksikan kehidupan kita saja dan tidak melakukannya di dalam kehidupan tentunya. Kalau kita mau menyatakan panggilan dalam bentuk ibadah, maka kebaikan mesti kita lakukan dan kejahatan mesti kita jauhi. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Berikutnya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini juga kalau kita kaitkan dengan realita di dalam kehidupan dunia pada umumnya, terminologi dunia kan lu hormat, gue hormat. Lu menghormati, gue menghormati. Lu nggak menghormati, gue ya jangan dong kalau kemudian harus menghormati. Itu ukuran dunia, terminologi dunia. Tapi terminologi menurut kehendak Tuhan berdasar apa yang ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Roma menghantar kita untuk baik kepada semua orang, mengasihi semua orang, mendahului dalam memberi hormat. Itu bagian dari keterpanggilan kita untuk mewujud nyatakan keterpanggilan itu dalam bentuk ibadah. Berikut, janganlah hendaklah kerajianmu kendor, janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu juga bagian dari panggilan dan yang kita wujudkan di dalam bentuk ibadah. Jadi ibadah kita bisa kita wujudkan di dalam bentuk semangat yang menyala, roh yang menyala untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebuah refleksi teologis buat kita semuanya sebagai orang-orang percaya, apakah roh kita sudah menyala-nyala di dalam rangka melayani Tuhan atau justru kita males-malesan di dalam rangka melayani Tuhan? Pertanyaan reflektif buat kita semuanya dan kita jawab masing-masing personal untuk kemudian menjawabnya di hadapan Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ketiganya merupakan sesuatu yang bisa kita wujudkan sebagai bentuk ibadah, keterpanggilan ibadah di dalam kehidupan kita. Bersukacita di dalam pengharapan. Biasanya sukacita itu kalau sudah nyata, real terjadi, tapi di dalam pengharapan kita dituntut bersukacita, ini sesuatu banget. Tapi bagi Rasul Paulus tentu ini mendasar karena apa? Karena pengharapan kita itu kan di dalam Tuhan. Pengharapan yang di dalam Tuhan adalah pengharapan yang penuh dengan kepastian, bukan ngeloho dalam bahasa Jawa, bukan sesuatu yang sia-sia, bukan pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan yang pasti. Dan karenanya pengharapan di dalam Tuhan mengantar kita kepada sukacita kehidupan, sabar, dan kesabaran itu kita tempatkan sebagai bagian dari proses kehidupan, sekalipun mungkin kita diperhadapkan pada realita kesesakan-kesesakan dalam kehidupan. Berikut, bagaimana kemudian kita dituntut untuk berempati dan menyatakan empati itu dalam aksi yang real. Karena itu merupakan bagian dari ibadah kita, panggilan ibadah kita. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kita pernah mendengar istilah hospitalitas atau hospitality. Hospitality itu kerelaan untuk mau menerima siapa saja di dalam kehidupan kita, sesama kita di dalam kehidupan ini. Ini sesuatu yang mesti dimiliki oleh orang-orang percaya, hospitalitas ini, sehingga setiap kita dituntut untuk kemudian bagaimana, entah itu dalam bentuk memberi tumpangan, entah itu dalam bentuk empati di dalam kehidupan, kita dituntut untuk menyatakannya. Dan bentuk empati itu diwujudkan di dalam bentuk bantuan, di dalam bentuk bersukacita dengan yang bersukacita dan menangis dengan yang menangis. Itu kata Rasul Paulus, sehati sepikir dalam hidup bersama, tidak memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi, tetapi simple. Bahasa sederhananya adalah simple. Tetapi mengarahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana dan jangan menganggap dirimu pandai. Ini mengajak kita untuk mewujudkan
keterpanggilan ibadah itu dalam bentuk-bentuk yang ada istilah Jawa cecak nguntal cagak. Apa mungkin? Ya memang nggak mungkin, dan itulah yang mau dipakai untuk menggambarkan bahwa apa yang nggak mungkin dalam kekuatan dan daya kita sebagai manusia, ya jangan kita paksakan untuk kemudian kita lakukan di dalam kehidupan. Memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi dan menjauhi yang simpel-simpel untuk mampu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan, tentu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mestinya dibalik, lakukan yang simpel, maka kita akan dimampukan untuk melakukan yang besar di dalam kehidupan. Ada firman yang katakan, setialah pada perkara-perkara kecil, maka kita akan dimampukan untuk kemudian setia juga pada perkara-perkara besar. Ada hal yang kemudian bagian dari hospitalitas itu adalah bagaimana kemudian kita dituntut memberkati siapa yang menganiaya kita dan memberkati juga memberkati mereka dan tidak mengutuk. Ini bukan dunia banget, karena dunia kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi ajaran Tuhan melalui Rasul Paulus mengajarkan kepada kita memberkati mereka yang mengutuk. Ini nggak mudah banget di dalam kehidupan kita, karena biasanya yang sering terjadi karena kalau orang sudah melukai kita, ya udah, luka itu akan terus menganga, luka itu akan terus menggores, melukai kehidupan kita dan terus akan teringat. Beberapa kali saya mengatakan dalam bahasa guyonan gitu, orang-orang percaya itu hampir sama dengan dunia ini dengan mengatakan, oh nganti dikucir, nek nganti tak maafkan gitu. Padahal kan matinya orang-orang percaya kan nggak dikucir. Jadi sampai kematian pun tidak akan memberikan peluang atau kesempatan untuk memaafkan di dalam kehidupan. Ini bahaya banget. Makanya Rasul Paulus memberi nasihat ini supaya jangan kemudian kita terkontaminasi dengan dunia ini atau bahkan teracuni oleh dunia ini. Dengan terminologinya, ketika dunia mempunyai terminologi mata ganti mata, gigi ganti gigi, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Rasul Paulus untuk memberkati siapa saja yang menganiaya, bukan mengutuk, memberkati. Kemudian berempati kepada banyak orang dan kemudian sehati sepikir dalam hidup bersama, memikirkan perkara-perkara yang simpel, yang sederhana, karena melalui itu kemudian kita akan dimampukan untuk melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih luas di dalam kehidupan kita. Dan Paulus mengatakan simpel juga, pengajarannya atau nasihatnya yang simpel, mengajak untuk melakukan sesuatu yang simpel dalam kehidupan itu diajarkan juga di dalam nasihatnya kepada jemaat ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini simpel banget sebenarnya. Ketika kita hospitalitas itu benar-benar menjiwai kehidupan kita atau menghidupi kehidupan kita, maka semua orang akan kita terima, termasuk mereka yang menganiaya, termasuk mereka yang tidak suka, termasuk mereka yang pernah melukai di dalam kehidupan kita. Nggak mudah ini, tapi itulah ibadah, panggilan ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita. Karenanya kemudian lebih dalam lagi, saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Apa yang nggak menjadi hak kita, kadang-kadang kita rebut dari Allah. Pembalasan itu kan hak Allah, kedaulatan Allah. Dan buat kita sering mau bikin agenda sendiri, schedule sendiri tentang pembalasan itu dengan cara kita. Yang notabene cara kita itu terkontaminasi dunia, bahkan teracuni dunia. Ya tadi, seperti sama prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu kan sudah mengkontaminasi kehidupan kita. Sehingga kalau orang berbuat jahat kepada kita, ya kita mesti bisa balas dong. Harus balas dong. Kadang-kadang filosofi cacing aja diinjak merespon, apalagi kita manusia yang notabene artistik masterpiece-nya Allah. Ya kadang-kadang kita seperti itu dalam rangka mempertahankan harga diri kita. Oke, dan ini bagian dari ibadah kita, keterpanggilan ibadah kita. Jangan menuntut
pembalasan. Ada pengajaran yang jauh lebih dalam terkait dengan itu. Tetapi jika seterumu lapar, mereka yang menganiaya, mereka yang memusuhi, mereka yang nggak suka, mereka yang antipati terhadap kita itu mengalami sesuatu dalam kehidupan, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini pengajaran yang dalam. Kenapa bingkai kehidupan kita mesti kasih, dan kenapa panggilan ibadah kita mesti kita wujud nyatakan seperti itu? Ya karena dasarnya bukan dasar dunia, tapi dasarnya adalah kehendak Allah. Dan Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma untuk mewujud nyatakan itu secara nyata di dalam kehidupan sebagai ibadah jemaat. Gitu. Maka closingnya Rasul Paulus kemudian menyatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Apa bisa? Bisa. Ketika dasar kehidupan kita itu adalah Allah, kehendaknya, hukumnya, bukan kehendak dunia, karpe dunia ini, bukan itu. Ini yang mesti kita catat bersama-sama. Oke, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar. Jika kita diantar untuk memaknai firman ini dalam tema ibadah sebagai tanda panggilan Allah atas kehidupan kita, maka bentuk-bentuk ibadah sebagaimana yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini kiranya menjadi upaya-upaya kita untuk mengisi kehidupan kita dalam iman kita, percaya kita padanya itu dengan langkah-langkah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang intinya adalah dalam closingnya, kejahatan tidak mengalahkan kita, tapi kita yang mesti mengalahkan kejahatan. Dengan apa? Dengan kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Keterpanggilan ibadah yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi. Hukum-hukum Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu yang menjadi dasar kita. Apa kita mampu bersamanya? Pasti bisa. Dan ayo kita lakukan bersama-sama. Karena dengan daya kita tentu kita tidak akan pernah mampu. Ada banyak perkara dalam kehidupan kita yang menyatakan, Tuhan saya udah nggak mampu lagi, Tuhan ini sudah buntu, Tuhan ini sudah mentok. Tapi Tuhan mau sapa kita dengan firman-Nya, bisa kok. Karena Ia merangkul, karena Ia menopang, karena Ia memampukan kita. Dan percaya bahwa ibadah sebagai tanda panggilannya ini akan mampu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Bingkai hidup kita dengan kasih, memiliki integritas di dalam kehidupan ini, di dalam hukum dan kehendak Allah. Hospitalitas, mau menerima semuanya, pingganya kembali kepada kasih, mau berdamai dengan siapapun, nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, nggak membalas mereka yang menganiaya dengan kutuk kita, tapi melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Pasti kejahatan akan mampu kita kalahkan. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk terus mewujud nyatakan panggilan ibadah ini di dalam hidup dan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kita terima dalam doa kita bersama. Bapa, kami bersyukur Engkau mengajar kami bagaimana panggilan-Mu untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai ibadah. Boleh kami terima pengajaran itu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami mengakarkan, mampukan kami melakukan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami sadar bahwa daya kami dalam kapasitas dan entitas kami manusia tidak akan pernah mampu untuk wujud nyatakan itu tanpa campur tangan-Mu. Karenanya, mampu berserah untuk terus memohon kepada-Mu. Mampukan kami, topang kami Tuhan, sehingga kami mampu merespon panggilan-Mu di dalam pewujud nyataan ibadah itu di dalam kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ibadah yang dibingkai dalam kasih, ibadah yang berintegritas, ibadah yang bersifat hospitalitas, mau menerima semua orang, mau merangkul semua orang, mau berdamai dengan semua orang, tidak menuntut pembalasan tetapi menyerahkan semuanya ke dalam kedaulatan-Mu, sehingga kejahatan mampu kami kalahkan dengan kebaikan-Mu yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mampukan kami ya Allah, mampukan kami. Karena kami sadar bahwa kemanusiaan kami pasti akan selalu memberontak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan dengan kebaikan. Bapa, dalam nama Yesus selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami.
Dalam realita dan entitas kehidupan kami selalu berada dalam dinamika. Kami selalu menghadapi berbagai macam pergumulan, sakit penyakit dalam kehidupan kami. Bapa, bagi yang sakit Tuhan lawat. Dalam nama Yesus kesembuhan Kau nyatakan. Bagi yang terbeban dengan beban pergumulan kehidupan, Kau lawat kami. Sehingga kemerdekaan dari setiap perkara dan terang-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Menerangi jalan kami, menerangi kehidupan kami. Sehingga di dalam Tuhan ada kemerdekaan senantiasa. Anak-anak kami Tuhan berkati dalam studinya, dalam merangkai masa depannya. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam kedaulatan-Mu. Percayakan sepenuhnya dalam kedaulatan-Mu sehingga Tuhan mampukan anak-anak kami terus mengimani bahwa Engkau telah sedang dan terus menyatakan rencana-rencana indah-Mu atas kehidupannya. Berkati keluarga-keluarga jemaat-Mu dalam berkat khusus Tuhan, berkat kesehatan, payung keselamatan, dalam bingkai rencana-rencana indah-Mu terus Engkau nyatakan itu bagi kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu secara lembagawi, gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, dan secara khusus bagi gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Dalam berkat dan kuasa-Mu, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, perjalanan kehidupan jemaat-Mu, dan dinamika kehidupan jemaat-Mu. Kami percayakan sepenuhnya dalam nama Yesus sehingga kehendak dan rencana-Mu yang menyatakan. Bangsa dan negara kami, dunia ini juga kami serahkan dalam kedaulatan-Mu. Rencana-Mu terus Engkau nyatakan. Bahkan Engkau tambahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kami juga dunia ini. Menghadapi tahun politik kami menyerahkan semuanya dalam kedaulatan-Mu. Terus damai sejahtera-Mu, hospitalitas Engkau mampukan kami wujud nyatakannya mulai dari kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, dan kiranya juga terbaca, dirasakan oleh saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Engkau memampukan kami menjadi garam dan terang di tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan bersama mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.